Itu koperasi desa itu bisa menyalurkan atau menjual barang-barang kebutuhan pokok, kemudian juga bisa nanti insya Allah bisa menjadi penyalur program-program dari pemerintah pusat, bansos, BLT, dan lain sebagainya. Sangat senang, Mbak. Soalnya apa ya, murah. Ya. Apa nih pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ya, harus gercep. Menurut Bapak ini harganya berapa? Mungkin 14.000 kan? Kan Kita nanti coba harganya 16.800. beda dikit lah. Ini berapa ya Pak ya? 5.000, coba tes dulu. Cek bener nggak? 2.000 lebih murah lagi. Ya, Point of View di Tuban, Jawa Timur bersama Menteri Koperasi. Di sini sudah ada Ya. Pak Ferry Juliantono. Pak, Iya. terima kasih ya Pak. Terima Saya juga kasih mengucapkan nih. selamat loh Pak. Iya. Sudah atas pelantikannya sebagai mohon. Menteri Koperasi. Mohon doa, dukungannya biar berkah, bermanfaat buat orang banyak. Dan setelah pelantikan langsung sibuk nih Bapak ya, datang Kemarin ke dari desa-desa. Lebak, Heeh. terus sekarang saya menyempatkan untuk hadir di Koperasi Desa Merah Putih di Pucangan. Ini kan karena kita sekarang sudah masuk tahap operasional. Nah ini apa? Bapak memastikan nih sudah semuanya mulai ada yang beroperasi operasional gitu. Ada apa nih di sini? Ini Boleh dijelasin nih Pak? Koperasi desa itu bisa menyalurkan atau menjual barang-barang kebutuhan pokok, ada gas LPG, ada beras, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian koperasi desa itu juga bisa menjadi off-taker, menerima hasil produk dari masyarakat desa, macam-macam hasilnya. Kemudian juga bisa nanti insya Allah Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi penyalur program-program dari pemerintah pusat, bansos, BLT, dan lain sebagainya. Jadi ini seperti yang kita lihat contohnya ini Boleh coba Pak. ini koperasi beras premium yang dihasilkan dari beras lokal. Petani lokal nih yang produksi. Ya, ini kan beras petani lokal kan. Petani lokal sini. Jadi mereknya juga ada Koperasi Desa Merah Putih nih. Hasil dari gabah kering panen petani lokal dibeli, kemudian dikeringkan menggunakan alat pengering dryer. Terus di sini juga teman-teman mungkin ada rice milling unit yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Berarti kan ini ada penyerapan gabah beras menjadi gabah kering panen menjadi beras. Jadi produksi yang dari sini diserap, petaninya untung, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat di sini dengan harga yang terjangkau. Dan misalkan ada kelebihan berasnya, kita bisa jual ke daerah-daerah lain di sekitar sini. Dijual berapa di sini Pak? Ini 73.000. Jadi dari warga untuk warga gitu ya. Iya. Dan beras juga ada telur. Ini telur. Ayam nih ya. Telurnya harganya 18.000. Ini hasil dari ternak sekitar sini juga, masyarakat sekitar. tapi juga ada barang-barang yang memang dijual disuplai dari BUMN, ada yang dari swasta juga, nggak apa-apa sepanjang sekarang harganya semakin ke desa semakin murah dan terjangkau. Tapi gitu. menarik tadi Pak Ferry mention tentang ada pesan dari Pak Prabowo juga. Jadi ketika setelah selesai dilantik nih, Iya. apa nih pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Iya, pokoknya untuk tugas yang harus dijalani sama Pak Ferry? Harus gercep. Ya, memang Gercepnya gimana? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan selesai kemarin diresmikan tanggal 21 Juli. Artinya 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini udah kebentuk semuanya. Nah sekarang fasenya fase operasional. Ini aja belum mendapatkan dukungan dari plafon yang sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya kan sekarang dalam waktu dekat ini minggu depan kita di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur nanti akan ada sosialisasi tata cara pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan dananya melalui bank-bank himbara, Bank Mandiri, BSI, BNI, BRI. Dan setelah sosialisasi minggu depan, setiap koperasi desa yang ada di manapun ini sudah bisa mulai untuk mencairkan plafon pinjamannya dengan masing-masing setiap koperasi desa itu
bisa rata-rata 3 miliar per koperasi desa. Ada update lagi nggak soal anggaran? Terakhir saya sudah dengarnya 43 triliun secara total. Apakah ada tambahan lagi? Kemarin awal yang dari sumber sisa anggaran lebih itu 16 triliun, tapi kemarin setelah saya mendapatkan keterangan langsung dari Pak Menteri Keuangan yang baru, ini malah bisa lebih. Dan sekarang kemarin saya konfirmasi kepada direksi bank-bank Himbara, uang anggaran tersebut sudah berada di masing-masing bank. Jadi kita sekarang udah makin cepat nih sekarang, udah untuk bisa mulai masuk ke tahap operasional. Makanya saya datang sini untuk memberi semangat ke teman-teman. Coba dengan pelanggannya boleh kasih ini dengan Ibu siapa? Ibu Iis. Gimana pengalamannya belanja di koperasi desa ini? Sangat senang, Mbak. Soalnya apa ya, murah. Iya, murah. Jadi membantu perekonomian juga gitu ya. Iya. Ada Pak Menteri di sini ada yang mau disampaikan nggak? Nah, Terkait mungkin ada kritik dan saran ya kan terkait Iya, koperasi boleh. ini kan juga butuh ya. mudah-mudahan bermanfaat. Terus kemudian nanti juga makin banyak barangnya yang dijual, bisa lebih membantu masyarakat di sini bisa lebih terjangkau harganya. Terima kasih ya Bu Iis, silakan Bu belanja Iis, kembali. terima kasih Bu Iis. Tadi juga ada persiapan juga ya kayak pelatihan buat Harus para petugas. pengurus koperasinya harus pelatihan. Kemudian nanti pengawas pun juga nanti kita ajari juga semuanya. Dan setiap 10 koperasi desa oleh Kementerian Koperasi nanti akan dibimbing oleh 1 orang bisnis asisten. Kita coba kalian ke sana yuk Pak. Ayo boleh. Sambil ngobrol nih Pak. Lowongan kerjanya dibuka di media sosial Pak memang. Ya, Akhirnya dibuka memang kan umum, secara terbuka karena itu memang ada beberapa persyaratan minimal yang kita butuhkan untuk menjadi seorang bisnis asisten. Karena tanggung jawabnya besar, memberi pengetahuan dan lain sebagainya kepada pengurus dan pengawas koperasi desanya gitu. Dan kayaknya Mudah-mudahan itu pengen bisa menjadi lapangan pekerjaan juga kan bagi anak-anak muda yang butuh kegiatan yang produktif seperti itu. Genzi ya. Harus Genzi supaya juga koperasi Kita ikut gabung ya. kekinian juga kan. Gajinya 7 jutaan aku lihat Pak. Sampai udah dicantumin tuh di media Ya, sosial. nanti juga kan koperasi desa pengelolaannya akan butuh juga manajer-manajer. Dan mungkin juga akan berkembang ke kegiatan koperasi desa yang berbasis potensi masyarakat desa di sini. Tadi ada beras, ada telur, ada segala macam bisa berkembang. Kalau perlu kita akan bantu nanti untuk dikembangkan peternakan ayam petelurnya. Mungkin juga nanti ada penambahan peralatan alat mesin pertaniannya dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau melihat tadi kan pengen ngerekrutnya juga anak-anak muda gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya ada 2 fokus kayak rebranding dan juga digitalisasi. Ya, kalau digitalisasi sekarang kita sudah jalan microsite atau pembangunan sistem informasi manajemen Kopdesnya sudah mulai jalan. Sekarang sudah hampir 50 ribuan koperasi desa, data-data pengurus, pengawas sudah masuk. Kemudian juga kegiatan-kegiatan mereka sudah kita buatkan KBLI-nya dan NIB-nya. Kemudian nanti semua data-data yang berkaitan dengan koperasi desa itu nanti bisa terkonsolidasi di sistem informasi manajemen koperasi desa Merah Putih. Jadi itu bagian dari digitalisasi juga itu. Dan yang saya ketahui kan ada 131.000 koperasi juga kan yang Ya, juga di sedang luar aktif koperasi desa. di luar ini. Nah, kira-kira apa yang membedakannya biar masyarakat juga tahu? Nanti bisa kita bangun ekosistem koperasinya. Kalau koperasinya size-nya sudah besar, seperti misalkan koperasi pondok pesantren ini, dia bisa kita bangun ekosistemnya untuk menjadi nanti menjadi hub atau sebagai distribution channel-nya bagi koperasi-koperasi desanya. Dan hub atau koperasi desa yang sudah relatif terlebih dahulu existing ada itu nanti bisa juga berfungsi untuk ikut membantu memasarkan hasil-hasil produk yang tadi beras, telur, dan lain sebagainya ke skop yang lebih luas lagi, bisa ke Indonesia atau bahkan juga bisa ekspor kan. Pak, saya sih cuma penasaran, ini jumlah koperasinya kan banyak banget ya Pak ya berarti. Tapi ya kita akan evaluasi juga. Nah,
Akan seperti apa pengawasannya juga? Kita akan evaluasi yang memang sudah nggak jalan ya, mungkin kita akan ambil keputusan untuk mulai di merger atau di dalam bahasa koperasi itu amalgamasi. Karena yang juga penting bagaimana koperasi ini tidak hanya bergantung pada dana dari pusat, tapi juga bisa mandiri, itu nanti upahnya. Kalau sekarang kan pasti kalau koperasi ada simpanan pokok wajib sukarela, tapi kalau bagi masyarakat desa tentu kan terbatas kemampuannya untuk mengandalkan iuran pokok wajib sukarela. Makanya pemerintah, presiden mengharapkan negara hadir untuk membantu memberikan plafon pinjaman. Kan baru sekarang nih masyarakat desa punya modal, kemudian punya usaha. Jadi ini adalah perubahan paradigma yang sebenarnya penting. Jadi masyarakat desa jangan hanya tangan di bawah, tapi sekarang berubah, punya usaha sendiri, terus modalnya ini kan pinjaman. Dan itu artinya kita mengajarkan masyarakat desa itu punya edukasi, punya kesadaran untuk menjadi subjek atau pelaku ekonomi yang aktif. Dan saya yakin bisa, buktinya bisa kok. Kalau ada 80.000 koperasi desa kayak gini, wah luar biasa menurut saya sih. Karena kan penting juga agar bisa berkelanjutan ya Pak. Ya harus. Tapi Nah kalau sudah ada bisnis, strategi yang diterapkan? ya kalau ini kan udah bisnis as usual, nanti ada maintenance ininya, ada upgrading pengurusnya, mungkin juga pengembangan skala usaha, juga mungkin bisa jadi nanti kita kalau memang untung ya kita tambah aja modalnya, kenapa enggak? Mosok yang jadi konglomerat orang kota aja, orang desa bisa kok. Itu kan Gitu. kalau untung. Kalau misalnya rugi, apa juga ada perlindungan ya nanti dari Ya kan kementerian? dari Pak Kades juga bisa bertanggung jawab karena Pak Kades kan menjadi pengawas, punya tanggung jawab untuk memastikan kegiatan koperasi desa ini ya harus untung gitu. Kalau lagi nanti ada untung, insya Allah bisa bantu malah dana desa, kas desanya gitu. Jadi memang akan terus Jangan ada ngomong rugi komunikasi. terus sih. Ini kalau ngomong untung, koperasi desanya bisa nambah kas desanya gitu. Iya, Masa iya, belum iya. Kita tetap harus optimistis, cuman kan juga optimis. pikirin risikonya Bisnis, juga. bisnis harus optimis. Ya. Menarik, menarik. Pak, saya lihat di sini juga ada alat untuk kita bisa cek harganya ya dengan melakukan scan sendiri juga gitu kan. Nah, ini jadi sekarang warga-warga kalau mau ngecek harga udah nggak perlu lagi Mbak berapa harganya, langsung Iya. ting gitu. Coba saya mau cek harga, Cek boleh harga, nggak Pak? iya. Tapi sebelum kita scan, saya mau tanya dulu, menurut Bapak ini harganya berapa? Mungkin 14.000 kan? 14.000. Ini Kali Mana? Saya bilang, jangan ya nyopet. dulu, ya, enggak, belum sempat ngeliat. Coba sekarang mau saya yang scan atau Bapak coba scan? Kamu Nah, aja apa yang aja. scan. Nanti kalau Udah. saya yang scan Kita nanti coba harganya 16.800. 16.000, beda dikit lah. Beda dikit lah. Boleh. Coba ya kita tebak harga yang berikutnya. Wah, ini nggak Wah, jelas nih. nih. Ini berapa ya Ini Pak ya? berapa? Kira-kira ya Pak ya? Nah, coba. Coba, bocor. Aku, Yang belanja biasanya kan ibu-ibu. ibu-ibu yang Bapak-bapak. ngerti. Iya, Pak. 5.000. Oh, dibantuin tuh. 5.000, coba tes dulu. Ibu pasti tahu. Aku coba ya Pak Ya. ya. Kita cek bener nggak? 2.000 lagi. Ibu. Dengan Mbak siapa? Mbak Didi Jiyanti. Oke, apa tadi mau disampaikan nih ke Pak Ferry? Ini mau Menawarin produknya Sunan Derajat. Oh, Pondok Pesantren Sunan Derajat juga menghasilkan produk-produk yang juga dititipkan di gerai koperasi desa ini. Dan laku nggak ini? Alhamdulillah laris. Wah. Selalu laris, Pak. Alhamdulillah. Tuh Alhamdulillah kan. ya. Saya pikir Produk lokal nih. Saya pikir dari Jakarta tadi. Eh. Ternyata bikinan Sunan Derajat. Sunan. beli apa Koperasi Pak? Sunan. Beli apa? Nanti mau beli nggak? Belinya sekarang, makannya nanti nggak enak. Eh. kan? Sebagai pegawai pun juga merasakan manfaat nggak sih dengan bekerja di sini? Sangat bermanfaat, Pak. Kayak gimana? Soalnya termasuk dekat rumah itu juga termasuk. Jangan sini. Iya. Ya. Asli sini. Oh asli sini ya. Oh. Jadi akhirnya membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar ya. Iya. Dengan adanya ini. Iya, seribu tangan semua, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan nggak buat Pak Menteri nih? Silakan beli. Oh, Pasti beli. jadi memang untuk koperasi desa
desa sendiri itu terdiri dari berbagai unit usaha, begitu Iya. ya, Pak ya? Ada ya apotek, klinik, ada kegiatan simpan pinjam atau perkreditan, ada gerai, gudang dan lain sebagainya. Nanti juga disediakan boleh untuk apa? Nyicil truk gitu untuk pengangkutan dari luar ke sini atau dari sini keluar. Oke. Gitu. Dan sudah ada target jangka panjangnya akan seperti apa sih, Pak, nanti koperasi desa ini? Ya, kalau harapannya koperasi desa ini bisa jadi instrumen ekonomi yang akan mengangkat tingkat pertumbuhan desa-desa ini juga menjadi semakin meningkat dan kemudian juga kita bisa menghilangkan misalkan ada apotek simpen pinjam ini kan juga bisa kalau ini makin besar kan akan mulai mengurangi ketergantungan masyarakat desa dari praktek rentenir. Nah, kita bisa punya alternatif untuk melawan pinjaman online dan lain sebagainya yang selama ini banyak menjerat masyarakat desa. Apotek juga dengan adanya apotek dan vaskes, masyarakat desa ini juga bisa tercover oleh BPJS Kesehatan yang selama ini kan ternyata banyak masyarakat desa yang tidak terlindungi melalui BPJS Kesehatan. Nah, coba kita langsung bertanya ya dengan Mbak yang berjaga di sini dengan siapa? Mbak Reni. Mbak Reni. Jadi kalau di sini warga bisa apa aja nih manfaat yang didapatkan? Di sini bisa simpan pinjam, terus agen keliling juga bisa. Beriling ke setoran, tunai, tarik tunai. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh ke perbankan. Oh, Bisa di sini. gitu. Jadi Terus bayar listrik juga bisa di sini. Nah, udah di sini dari mulai dibuka? Mulai buka kemarin Juli. Kemarin Juli ya. sekarang Sejauh- udah berapa masyarakat di desa sini yang jadi mendaftarkan 10 sampai 20-an. orang daftar jadi ini. Kalau total udah berapa Pak kades sekarang di sini? 1.200-an lah, sekitar segitu. Anggota masyarakat desa, jumlah masyarakat Jumlah desanya masyarakat semuanya ada jum- 4.300-an. Berarti yang udah- dewasa itu. Untuk Iya. keseluruhan masyarakat 5.800. iya, berarti udah berapa puluh persen ya dari masyarakat desa udah ikut jadi anggota Kopdes. Nah, koperasi itu anggota yang daftar tadi yang jumlahnya sekian 1.000 berapa itu adalah pemilik koperasi desa ini. Itu bedanya yang antara korporasi dengan koperasi. Ya, oke, coba kita bergeser lagi ke Boleh. sebelah sana. Tadi saya lihat juga ada lagi nih ya. Saya kira, nah yang ini baru adalah apoteknya. Ini juga mulai beroperasi sejak kapan nih berarti? Bulan Juli juga ya. Masuk, silakan. Masuk, saya jualan di dalam nih. Coba, nah gini nih Pak Ferry merasakan bagaimana kalau menjadi melayani warga ya, melayani warga. Jadi ada industri farmasi yang dari BUMN, Kimia Farma, Bio Farma, Indo Farma, itu juga kita kerjasama, tapi juga ada industri farmasi yang swasta juga bisa. Itu yang penting harga obatnya sampai di desa itu lebih murah gitu. Nah nanti kalau sudah ada obat di desa, nanti ada vaskes klinik desanya. Kalau sudah ada obat dan vaskes itu nanti covering BPJS kesehatannya juga akan bisa menjangkau masyarakat desa. Nanti kegiatan apotek desa ini juga akan kita lengkapi dengan data desa yang presisi. Jadi di sini nanti profil penyakit yang relatif sering di sini, ya nanti bisa ketahuan tuh. Nanti obat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa kan beda-beda nih, gitu. Kemudian klinik pun juga begitu. Nanti pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan secara preventif di sini apa segala macam. Jadi siapa yang mau beli obat mumpung Pak Ferry nih lagi melayani? Gimana? Tolak angin apa? Ya tadi kan mau ke klinik, tapi sebelum ke klinik saya diajak nongkrong dulu nih sama Pak Ferry. Asik banget nggak tuh nongkrong di bawah pohon ya Pak ya? Menikmati suasana. Kok Tuban ya kan.
Tapi emang suka gitu, Pak Ferry orangnya juga suka nongkrong dengan alam gini nggak sih? Ya, di antara salah satu hobinya sekarang itu selain ya membaca, tapi juga mau mencoba belajar menikmati gaya hidup slow living. Saya punya Asik. tempat di Ciawi yang saya mulai belajar bercocok tanam, terus kemudian belajar melihara, punya peternakan kecil-kecilan, terus jadi penting slow living itu untuk memberi jeda pada kehidupan kita, terus kemudian balik lagi kerja dengan suasana yang penuh energi yang baru supaya kita tidak terjebak kepada kehidupan yang Rutinitas. rutin dan materialistik gitu. Baik, ini terima kasih. luar biasa nih. Aduh, enak tahu aja pengen banget. ngopi ini. Ini ditraktir Pak Ferry nih ya? Nggak tahu ini. nggak Ini saya malah nggak. Iya. Wih. Ini lengkap banget. Canggih. Terima kasih ya, Makasih, makasih, Mbak. Mbak. Ini favoritnya Pak Ferry nggak sih? Ini ya kayak gini-gini lah sebenarnya. Kalau lagi hidup slow living mode itu, makanannya suka Ya gorengan. balik ke teh, situ. kopi. Jadi tumbuhannya pakai sayurannya pakai yang ada di sekitar ini segala macam gitu. Pak, boleh Pak diminum dulu Pak? Oke, Ini ini apa sih? ini- Iya siap. Oh, kalau saya Bapak kopi. Ini tahu aja kopinya ini. Apa sih kopi hitam ya Pak sukanya? Kopi hitam. Harus kopi hitam. Ya lebih enak kopi hitam. Favorit Ayo, ya? Rizka, Oh iya ayo. silakan kita minum dulu ya biar nggak seret. Yang nonton boleh mungkin sambil minum juga. Pak Ferry ketika menjabat sebagai menteri, orang-orang sebenarnya banyak yang terkejut. Saya terkejut tiba-tiba terjadi reshuffle. Oh gitu Waktu Rizka itu, ya. Pak Ferry terkejut nggak tiba-tiba ada reshuffle Ya itu? kebetulan memang jam 1 siang saya baru mendapatkan kontak. Terus jam 1:30 baru ada undangan resmi dari protokol istana. Tapi saya belum di dalam undangan itu belum disebutkan agendanya apa, tapi diminta datang pakai jas segala macam gitu. Pada saat yang sama kami sedang mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6. Untungnya pas selesai jam hampir 2:30 tuh selesai di rapat dengar pendapat Komisi 6, langsung berangkat ke istana pakai jas, pakai dasi segala macamnya di mobil. Nah, Itu jam posisi nggak tahu tuh. Pak nggak Ferry. tahu. Jadi pada saat gladi resik itulah ya saya confirm gitu untuk Ada penunjukan tersebut Iya, begitu ya iya. langsung dari Pak Presiden. Untuk proses transisinya dari Pak Budi Ari ke Pak Ferry bagaimana? nggak ada masalah sih sebenarnya. Saya kan wakil Menteri Koperasi sebelumnya bersama Pak Budi Ari. Kami sebenarnya sudah meletakkan beberapa fondasi, konsolidasi, dan juga tadi di tahap operasional ini kita sudah berhasil merampungkan ada sekitar belasan kebijakan. Jadi penyalur gas LPG 3 kilo itu perlu perubahan Permen SDM. Untuk jadi penyalur pupuk bersubsidi itu ada keluar perpresnya. Untuk mengelola apotek ini dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan juknisnya. Termasuk juga adalah masing-masing bank himbara membuat manual book tata cara pencairan pinjaman. Nah, bank nanti yang akan mengajarkan mereka, bank himbaranya pun juga yang akan mengajarkan bagaimana membuat proposal bisnisnya kepada pengurus koperasi desanya. Jadi ya dari Kementerian Koperasinya juga nanti akan ada bisnis asisten yang tadi saya bilang, itu juga nanti akan mendampingi pengurus-pengurus koperasi desa nyusun visibility study dan proposal bisnisnya. Saya kebetulan kan selain Menteri Koperasi juga sekarang diberi amanat melalui Perpres nomor 9 tahun 2025 sebagai koordinator ketua pelaksana harian pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi saya bersama Pak Menko Zulkifli Hasan dengan kementerian yang lain-lainnya akan keliling daerah karena Satgas di provinsi itu adalah Pak Gubernur, Satgas di tingkat kabupaten kota itu adalah Pak Bupati Wali Kota. Di momen kayak gini santai gini jarang-jarang nih ya Pak ya karena di tengah kesibukan. Ini kemewahan tersendiri ini. Aduh asik. Yaudah deh kalau gitu kita kasih momen lagi ya ke Pak Ferry biar bisa menikmati kopi dan juga gorengannya. Gitu. Sama Ayo, saya ayo, juga minum Rizka. teh. Nanti kita lanjut keliling ya Pak Siap, ya. ayo. Siap.
sebelum ke klinik saya ternyata diajak ke sini dulu nih ya, Ini ada gudang gudang. pertanian dan logistik. Jadi Iya. apa tepatnya ini Pak? Ini gudang memang seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa koperasi desa nanti harus dilengkapi dengan gudang. Gudang yang di Desa Pucangan ini punya kapasitas untuk nyerap hasil gabah kering petani. Gabah kering panen itu sekitar 100 ton sampai 150 ton. Juga jagung. Ini masih tradisional alat pengeringnya. Nah, tapi nanti dalam waktu dekat akan menyediakan rice milling unit yang modern, dilengkapi dengan dryernya nanti juga, dan hasil produksinya nanti juga makin banyak. Nanti bisa dijual bukan hanya di gerai-gerai toko yang ada di Desa Pucangan, tapi juga di seluruh kopdes-kopdes yang ada di Setuban ini juga akan bisa disuplai dari hasil produk beras-beras lokal. Ini jadi nanti tinggal didistribusikan ke tempat-tempat di sekitar sini, akan gimana prosesnya? Iya, nanti dari gabah kering panen di sawah-sawah milik petani-petani nanti diangkut, dikeringkan di sini. Nah, dengan rice milling unit dan dryer itu nanti akan makin modern kan, supaya hasil gabah kering panen petani kita juga bisa sesuai dengan harga pembelian gabah dari pemerintah yang 6.500. Nah, dengan adanya gudang yang menjadi aktivitas koperasi desa ini, itu kita nanti akan bisa meningkatkan mutu kualitas, yang artinya pendapatan petaninya juga naik, berasnya diolah di sini, dijual, harganya bisa murah, artinya konsumennya juga bisa mendapatkan harga yang murah. Untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan iya, menggerakkan ekonomi dalam negeri, dalam ekonomi lokalnya juga akhirnya terus berputar. Dan bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Pangan harus berasal dari produk petani lokal. Kalau gitu kita jalan-jalan lagi ya ke klinik ke tempat yang kita. lain ya. Ayo. Oke, siap. Iya, ini Waalaikumsalam. Ini ibu-ibu jadi lagi mau periksa. Iya. Ada keluhan ibu-ibu. Iya. Rata-rata apa keluhannya, Bu? Kelinu. Kelinu. Asam panas. Saya kira ini apa ya, dompet kering menuju akhir bulan. Dengan Ibu siapa? Dwi. Ibu Dwi. Gimana tadi manfaat yang dirasain? Senang, periksa-periksa dari dekat, gak sudah jauh, naik sepeda, jalan kaki sudah sampai. Wih, mantap. Jadi gimana Pak melihat ini? Senang Iya, ya dengan ini komentar warga? menurut saya ini kan klinik desa ini dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menunjang keberadaan puskesmas. Cuma kalau puskesmas itu kan lokasinya ada di kecamatan. Kadang-kadang jarak antara desa ke kecamatan tuh jauh. Bagi ibu-ibu yang apalagi yang usia lanjut atau ibu-ibu yang sedang hamil, itu kan punya keterbatasan untuk bisa dari desa mereka ke kecamatan, ke puskesmas gitu. Nah, tapi dengan adanya klinik, selain mengatasi masalah jarak, tapi juga sebenarnya klinik ini bisa melakukan fungsi pencegahan. Jadi kalau dengan pemeriksaan rutin kan bisa ketahuan itu tekanan darahnya berapa gitu. Kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 tekanan darahnya normal, tapi tanggal 15 30 itu mulai tekanan darah naik ya gitu. Tahu aja Pak Ferry. Coba kita cek ke Ayo. dalam yuk. Iya, Nah, ini Assalamualaikum, lagi tes Bu. kesehatan apa tensi ya? Nah, Pak Ferry mau sekalian Pak, kita tes tensi Pak. Saya kalau pas mau pulang ke rumah tensi tinggi, tapi pas keluar rumah tensi rendah. Coba Pak Ferry mau cek dulu nih alatnya ya kan ya Pak ya. Kamu dari style belum? Saya memang, saya tekanan darah saya agak tinggi. Ya. Oh, karena kecapean juga kali ya Pak kadang ya. Berapa nih? Normal pokoknya. Kalau di sini berarti disediain amodipin juga ya? Iya, disediain juga. Soalnya sekarang di masyarakat desa itu kan yang banyak penyakit tekanan darah tinggi sama diabetes itu Pak Menteri. Jadi kami juga tiap bulan di posyandu lansia juga rutin. Kebetulan di dari program Kemenkes juga cek kesehatan gratis itu kami juga selalu input. Pak Gatot berarti sudah petugas di sini. Kira-kira selama bekerja di sini, jadi dari warga sendiri responnya gimana nih Pak dengan kehadiran klinik ini? Dengan klinik ini kan biasanya kan ke puskesmas jaraknya sekitar 2 kilometer. Tapi kalau ada dengan klinik kita
stand by rutin itu sekarang masyarakat lebih senang karena lebih dekat jaraknya. Rata-rata keluhannya apa sih kalau warga kesini tuh? Kalau warga rata-rata Gelinu itu yang paling banyak, untuk ispat atau pilek itu juga tidak terlalu banyak kalau musim gini. Dan yang banyak sekarang itu tekanan darah tinggi sama gula darah yang tinggi, Pak Menteri. Gitu. Kira-kira apa nih yang mau dibutuhkan lagi di klinik ini untuk bisa lebih lengkap lagi Mungkin fasilitasnya? Untuk klinik, untuk alkesnya kita masih alat sederhana. Mungkin perlu ada penambahan alatnya, Pak. Terutama yang paling itu untuk cek lab itu, Pak Menteri, yang kolesterol, asam urat sama diabetes itu, gula darah itu. Kalau Penyempurnaan. setiap hari banyak kunjungannya rata-rata berapa orang? Biasanya sekitar 5 sampai 10 itu tiap hari. Cuma kadang kalau yang kasus lebih berat kita rujuk ke puskesmas. Baik, terima kasih ya Bapak-Bapak ya. Yuk. Cepat. Wah, gimana Pak? Capek nggak nih Pak jadi menteri Pak? Duduk dulu Pak. Karena sebelumnya kan dulu Bapak sempat jadi aktivis, terus sempat terjun juga ke dunia politik, ya kan ya Pak? Iya. Gimana bedanya Pak waktu itu pas dari Ya. aktivis ke dunia politik sekarang jadi menteri? Untuk mahasiswa saya tahun 93 pernah ditahan karena demonstrasi pada saat sidang umum tahun 93. Kemudian lulus, kemudian saya memang punya ketertarikan di gerakan sosial, saya mendirikan serikat buruh, organisasi petani, dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2006 saya menyelesaikan kuliah S2 saya. Terus tahun 2008 saya sempat di penjara, Mbak Rizka, karena menjadi tahanan politik karena kasus saya menentang kenaikan harga BBM yang pada saat itu dirasakan berat oleh masyarakat. Divonis tuntutannya 6 tahun, divonis 1 tahun, saya jalan bebas tahun 2009 pada saat itu. Dan pada saat saya di penjara di tahanan Mabes Polri, saya banyak mendapatkan kunjungan dari teman-teman Gerindra, termasuk juga atensi dari Pak Prabowo Subianto yang pada saat itu mau mendirikan Partai Gerindra. Partai Gerindra didirikan tahun 2008 dan ikut pemilu pertama kalinya tahun 2009 pada saat saya masih di penjara. Nah, ketika saya sudah keluar, kemudian saya ikut di Partai Gerindra tahun 2012, terus diberi amanat menjadi Ketua Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2014, pada saat pemilu Pilpres 2014 itu, Gerindra waktu itu belum sebesar sekarang. Tapi ya alhamdulillahnya di Jawa Barat, pasangan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Hatta Rajasa menang 60%. Nah, mungkin dari situ terus kemudian saya diangkat menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra sampai dengan sekarang gitu. Pada saat Pak Prabowo jadi presiden, kemarin saya diberi amanat sebagai wakil Menteri Koperasi dan sekarang diberi amanat menjadi Menteri Koperasi. Saya tertarik dengan hubungan Pak Ferry dan juga Pak Prabowo ya. Gimana sih Pak Ferry melihat sosok Pak Prabowo ini? Ya, sejak pertama kali saya mengetahui dari media segala macam sosok Pak Prabowo yang tegas, berani dan punya rasa nasionalisme yang tinggi itu. Kemudian saya pernah bersama-sama dengan beliau ketika beliau menjadi Ketua Umum HKTI. Saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Tani Indonesia. Kami pernah beberapa kali bersama-sama membuat program bersama untuk menentang impor beras dan mengadakan program pengadaan gabah beras dalam negeri. Ternyata hasilnya kita bisa mendapatkan surplus pada saat itu. Nah, rasanya saya mengenal beliau, orang yang tahu persis bagaimana mengatasi masalah pertanian secara umum dalam pengertian ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan yang lain-lainnya. Jadi Pak Prabowo sekarang ketika menjadi presiden, beliau tahu apa yang harus dilakukan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat
itu sekarang dikucurkan kepada masyarakat desa. Dan kalau ngomongin koperasi desa ini kan juga ada beberapa kekhawatiran tadi ya Pak ya, misalnya adanya gagal bayar, kalau misalnya ada pemberian plafon tadi 3 miliar rupiah juga, apakah juga ada antisipasi gitu Pak dari pihak kementerian? Ya kan ada Avalis, Avalis itu biasa dikenal di kegiatan bisnis kan, tapi untuk mengatasi mitigasi potensi kerugian itu kita bisa lihat dari sejak awal, kan nanti juga diajari laporan keuangan, pengawasannya pun juga sekarang udah pakai digital, kemudian juga ada tadi tenaga pendamping dalam bentuk bisnis asisten dan lain sebagainya. Jadi kita udah belajar juga bagaimana menerapkan model bisnis yang tepat, kan nanti bisnisnya pun juga kita mulai dari bisnis yang resikonya rendah, jual barang, pupuk bersubsidi, gas LPG 3 kilo, jual minyak kita, jual beras dan sebagainya, kan resikonya rendah tapi udah ada pendapatan, naik berkembang lagi nanti untuk bisnis yang lainnya gitu-gitu. Jadi Baik, terakhir nih Pak, pesan dong buat anak-anak muda, kan koperasi desa tuh kadang mindsetnya adalah old school. Padahal kan sekarang Pak Peri pengen membuat ini juga udah go digital juga kan gitu. Iya. Nah buat anak-anak muda gimana nih untuk koperasi desa ya pesannya? sekarang kalau anak muda nggak usah harus pergi ke kota untuk menjadi karyawan, menjadi pekerja sektor informal atau menjadi sekedar buruh pabrik, tapi juga bisa kok anak-anak muda milenial yang ada di desa-desa menjadikan koperasi-koperasi desa yang sekarang ada di desanya masing-masing untuk bisa menjadi alternatif pekerjaan. Dan kita akan dari Kementerian Koperasi, dari pemerintah, dari negara akan mendorong supaya koperasi ini juga bisa menyerap lapangan pekerjaan yang besar dan bisa kita buat keren lagi gitu, menjadi tempat yang kalau anak-anak muda terlibat, mereka kan friendly dengan digital, dengan teknologi, mereka udah mudah-mudahan malah justru dengan kehadiran keterlibatan anak-anak muda yang bukan hanya bekerja tapi dia bisa memberikan kontribusi bagaimana koperasi-koperasi di desa ini bisa tampil dengan kekinian gitu. Asik. Ya, enggak? Sukses ya Pak buat Ini koperasi desa. Sukses juga buat anak muda dan milenial. Kita Dan Gen Z berikan juga. Gen Z juga. Biar kita sama-sama maju bersama, tumbuh bersama, besar bersama. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia Pak Peri Juliantono. Terima Thank kasih you Pak. Rizka. Dan demikian Point of View kali ini. Sampai jumpa.